Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Kamis 28 Mei 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya. Nusa Tenggara Timur bisa menjadi daerah penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Demikian disampaikan mantan Bupati Kupang, Ibrahim Agustinus Meda. Berikut kita ikuti laporan Gebi Hurek Making. Mantan Bupati Kupang 2 periode, 1999-2009, Ibrahim Agustinus Meda berkeyakinan potensi kelautan di Nusa Tenggara Timur, khususnya rumput laut, jika dikembangkan secara profesional, dapat menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi penghasil rumput laut terbesar di tanah air. Ibrahim Agustinus Meda saat berada di desa Pukuafu, Kecamatan Landuleko, ditemui wartawan mengatakan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah kepulauan dengan bentangan pantai dan luas wilayah laut sekitar 5.000 km sangat potensial untuk pengembangan komoditi laut, terutama rumput laut. Pola patok dua arah di bibir pantai selama ini belum menjanjikan. Masyarakat sebaiknya merubah pola budidaya dengan sistem melepas kantong rumput laut di laut lepas. Terkait dampak olahan rumput laut, mantan Bupati Kupang 2 periode itu mengatakan 1 tahun seorang petani bisa mengantongi keuntungan berlipat dengan dampak ikutan pada pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan asli daerah, sekaligus melahirkan jenis usaha baru dengan dampak ekonomi yang lebih besar. Dengan metode yang inovatif, saya meramalkan NTT akan menjadi penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Itu dampaknya kepada masyarakat, tentu pendapatan masyarakat akan naik lebih signifikan. Satu rakit saja, satu orang, 1 tahun dia tidak usah pelihara banyak-banyak. Penghasilannya bisa sampai lebih dari 2 miliar. Peningkatan pendapatan masyarakat kita harapkan sangat signifikan. Kemudian dari segi pendapatan daerah, tentu juga sangat signifikan. Kemudian dari segi ekonomi, dia akan melibatkan banyak sekali cabang-cabang ekonominya. Pertama, transportasi. Yang kedua, perdagangannya. Yang ketiga, dari bisnis ini akan lahir bisnis-bisnis yang kecil. Jadi dampaknya kepada ekonomi NTT itu sangat besar. Pola kantong rumput laut, menurut Ibrahim Agustinus Meda, tali long line dilepas vertikal ke bawah dengan kantong-kantong yang sudah dirancang. Berpengalaman ketika merintis olahan rumput laut untuk wilayah Kupang, Rote, dan Sabu, dan kini menjadi model pengolahan di NTT, Ibrahim Agustinus Meda berkeyakinan metode baru ini dapat meningkatkan pendapatan petani rumput laut di Nusa Tenggara Timur, sekaligus memenuhi harapan Gubernur NTT menjadikan Nusa Tenggara Timur penghasil rumput laut terbesar di tanah air. Dari Berantas Selatan NKRI, Gebi Hurek Making melaporkan. Peran media massa dalam mengedukasi publik sangat penting dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Informasi berikut dilaporkan oleh Ana Lopo. Pemerintah Nusa Tenggara Timur mengajak media massa untuk mengedukasi publik dalam memerangi penyebaran COVID-19. Ajakan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abraham Maulaka, di hadapan para wartawan media massa di Kupang, yang lanjut mengatakan virus COVID-19 telah menjadi pandemi sehingga masyarakat dihimbau untuk mentaati protokol pemerintah. Kita jangan membuat hal-hal yang membuat masyarakat itu resah. Kami mohon dan rendah hati semua pemberitaan, saya minta tolong teman-teman membantu pemerintah sehingga masyarakat ini jangan ada keresahan. Kami punya di Indonesia Ibu, datang kerja itu masuk-masuk di satu ruangan ada 2 orang. Hari ini 1 orang masuk, besoknya 1 orang masuk. Jadi perlu kerja karena masyarakat ini harus mendapat kebutuhan pelayanan publik bisa terus berjalan dengan baik. Berbagai pandangan dan masukan dari masyarakat terkait upaya pencegahan virus COVID-19 menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Abah Maulaka cukup tinggi sehingga media massa diharapkan dapat mengedukasi publik melalui pemberitaan. Jadi tidak terlalu banyak orang berkumpul dan ini juga kita memberikan edukasi publik. Bagaimana cara jaga jarak, datang pakai masker. Kami sementara membuat satu pesan iklan. Bagaimana aparatur sipil negara mulai dari rumah, datang bekerja sampai dengan pulang di rumah itu, bagaimana tindakan disiplin sosial yang harus dilakukan. Jadi saya kira respon pemerintah terhadap berbagai pandangan, masukan dan saran itu sangat luar biasa.
Peran aktif media massa dan pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari kerja keras media massa dalam memberitakan perkembangan penyebaran dan pencegahan COVID-19. Dari Kupang, Analopo melaporkan. Dampak pandemi COVID-19 perempuan yang paling merasakan dampak kekerasan dalam rumah tangga. Marta Riwu menurunkan laporannya. Pandemi COVID-19 menurut Toru Atta SHM Hum, Koordinator Jaringan CSO dan LSM, tidak saja berpengaruh pada sendi-sendi ekonomi, sosial, dan budaya, juga bagi kaum perempuan. Karena sesuai budaya menempatkan perempuan menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, di mana posisi perempuan atau ibu rumah tangga bekerja mengurus rumah tangga. Setelah pandemi COVID, ia harus berperan ganda, bekerja dari rumah, berperan sebagai guru bagi anak-anak. Hal ini secara psikologis memberikan beban yang tinggi sehingga berimplikasi pada sistem imun tubuh berkurang, dan hal ini akan berdampak pada psikisnya. Karena sistem imun tentu akan turun kalau ketika kita kelelahan, kecapaian. Jadi memang sangat berdampak terhadap kekerasan perempuan dan anak, terutama kekerasan di dalam rumah tangga. Belum lagi misalnya kekerasan secara psikis. Mengapa kekerasan fisik terjadi? Ketika misalnya ada keterbatasan ekonomi, banyak yang di PHK, ataukah gajinya hanya terima setengah, ataukah ditunda pembayaran, tentu kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga akan tertunda, ataukah tidak terbeli, tidak terbayarkan, tidak tercapai. Ketika situasi ini terjadi, tentu yang menjadi sasaran itu adalah istri dan anak-anak. Sementara Ansir Hidara, Koordinator Konsorsium Timur Adil Setara, menegaskan pandemi COVID-19 memberikan perubahan cara hidup masyarakat untuk lebih banyak berada di rumah saja, namun tidak diikuti dengan perubahan nilai. Artinya harus ada pembagian peran sehingga tidak semua pekerjaan menjadi beban perempuan. Tata kelola rumah tangga itu bahwa harus ada pembagian peran. Jangan berpikir bahwa mama semua yang harus tanggung atau orang bilang beban ganda. Tetapi justru kalau kita sudah ada dalam rumah, bapak bisa mengambil peran untuk membantu mama, anak-anak pun demikian, dan saling membantu, bekerja sama. Dengan COVID ini sebenarnya kita harus belajar untuk memahami bahwa kita harus berbagi peran. Kemudian juga kita lihat tidak ada perubahan nilai dalam konteks pelayanan. Bagaimana kita membiarkan perempuan itu mengalami beban ganda, kan dia yang harus mengerjakan semuanya. Karena itu menurut Ansir Hidara maupun Toru Atta, untuk melawan COVID-19 dalam keluarga, pembagian peran secara merata dan komunikasi antar personal, suami istri dan anak-anak perlu terus dibangun. Siapa melakukan apa sehingga tidak membebani kaum perempuan dan tidak ada yang menjadi korban. Dari Kupang, Marta Riwu melaporkan. Terkait pemberlakuan new normal, pemerintah Kabupaten Belu akan menyesuaikan dengan tetap berpedoman pada protokol COVID-19. Pemerintah Kabupaten Belu menyikapi positif terkait pemberlakuan new normal yang diberlakukan mulai tanggal 15 Juni 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk Kabupaten Belu hingga saat ini masih zona hijau dari pandemi COVID-19. Karenanya untuk penerapan new normal, pemerintah Kabupaten Belu akan menyesuaikan dengan petunjuk Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan tetap berpedoman pada protokol COVID-19. Wakil Bupati Belu JT Oseluan mengatakan terkait perkembangan pandemi COVID-19 di NTT, Gubernur menginstruksikan untuk memberlakukan new normal dan kabupaten yang masuk zona hijau bisa menerapkan terlebih dahulu. Namun untuk Belu akan dilakukan secara bertahap dengan terus memantau perkembangan COVID-19, mengingat saat ini di Kabupaten Belu kesadaran masyarakat untuk mentaati protokol COVID-19 mulai meningkat sehingga komunikasi dengan jajaran di tingkat bawah akan dilakukan. Dikatakan sejak pemberlakuan work from home, aparatur sipil negara ASN lingkup pemerintah Kabupaten Belu tetap bekerja, khususnya dinas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, dilakukan pengaturan shift sehingga nantinya pada pemberlakuan new normal tidak menjadi kendala. Sementara untuk aktivitas sekolah sesuai arahan Gubernur NTT mulai Juli 2020 bertepatan dengan tahun ajaran baru, maka pemerintah kabupaten akan menyesuaikan. Keaktifan nanti dan lain-lain baik kegiatan ASN
ASN maupun masyarakat, saya kira itu nanti pelan-pelan menyesuaikan diri dengan kondisi perkembangan COVID itu sendiri. Kalau keadaannya dia meningkat, misalnya di NTT ini atau dia mudah hadir ini, saya kira kita boleh berpikir lain untuk bagaimana supaya berupaya untuk bagaimana supaya COVID itu tidak boleh berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kebijakan protokol kesehatan COVID-19 yang kita laksanakan ini adalah upaya untuk memutus rantai dan jaringan daripada penyebaran COVID-19, dan itu saya kira secara pelan-pelan memang ada kesadaran, dengan kesadaran itu ada. Jadi saya kira apa yang sudah dirapatkan di dalam video conference bersama gubernur itu yang sudah disampaikan oleh Kepala Biro Humas itu, saya kira itu kita aminkan. Laksanakan protokol kesehatan itu. Sementara menurut Wabub Oseluan mengenai pembukaan portal antar kabupaten, di Kabupaten Belu tidak ada penutupan pintu masuk, namun hanya terdapat posko yang bertugas melakukan pemeriksaan dan memantau serta mencatat keluar masuk warga di Belu, sehingga akan tetap dilakukan. Posko dan lain-lain di desa ada, tapi pikiran saya begini, di desa itu memang ada posko, jadi posko di desa-desa itu memang kita harus galakkan, tetapi kalau saya lebih pada bagaimana aparat bawah itu menyadarkan masyarakat untuk supaya melaksanakan protokol kesehatan. Saya kira itu yang lebih utama. Lanjutnya, meski pemberlakuan new normal akan dilakukan Juni mendatang, masyarakat tetap diminta mengikuti instruksi pemerintah agar mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. RRI Tambua, Febi Leolede melaporkan. Dandim 1602 ND Letkol Infantri Muhammad Fuad Suparlin berharap peran dari semua elemen dalam mensosialisasikan new normal atau tatanan normal baru di tengah pandemi corona saat ini secara masif kepada semua masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Heri Epu. Sesuai hasil Vikon para Bupati NTT bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtirul Eskodat, Dandim 1602 Inding, Letnan Kolonel Infantri Muhammad Fuad Suparlin mengharapkan peran dari media massa dalam mensosialisasikan new normal atau tatanan normal baru di tengah pandemi corona saat ini secara masif kepada semua masyarakat, yang menjelaskan keuntungan adanya normal sosial baru yakni menjaga Indonesia secara umum dan wilayah Kabupaten Indah secara khusus dari ancaman pandemi COVID-19. Selain itu, keuntungan lainnya yakni berkelanjutan hidup agar bangsa Indonesia tidak terpuruk pada masalah baru sebagai dampak wabah seperti masalah krisis ekonomi, ketahanan pangan, dan pendidikan anak-anak bangsa. Menurut Dandim Fuad Suparlin, saat diterapkan tatanan normal baru atau new normal, semua masyarakat diharapkan menerapkan pola hidup sehat sesuai standar protokol kesehatan dari WHO, yakni selalu mengenakan masker, mencuci tangan, pembatasan sosial atau social distancing, serta hindari kerumunan pada tempat-tempat umum. Oleh karena itu, peran media massa sangat penting dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa memahami secara baik. Berarti dari itu kita gugus tugas bukan berarti melepas tangan, tetapi dengan adanya gugus tugas itu kita menyiapkan, merencanakan, dan melaksanakan langkah-langkah preventif untuk menjaga kondisi ini. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita tidak bisa berjalan sendiri. Sosialisasi kita minta dari rekan-rekan media untuk bantu sosialisasikan tentang bagaimana hidup sehat, bagaimana meningkatkan daya imun tubuh. Karena kalau sudah nanti new normal berjalan, aktivitas akan kembali normal dengan tanda kutip catatan, yaitu protokol kesehatan yang menjadi utama. Dandim Muhammad Fuad Suparlin menambahkan, sosialisasi yang masif akan membuat masyarakat lebih memahami apa yang harus dilakukan saat beraktivitas di luar rumah. Adapun penerapan new normal ini agar masyarakat bisa tetap produktif namun aman dari COVID-19. RRI ND Hirepo melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.